Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hasanah Arifah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Framing Buku Pernah Tenggelam Terhadap Fenomena Korean Wave Studi Analisis. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah tersebar dan berkembangnya Korean Wave ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia, yang mana Korean Wave ini merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan budaya pop dari Korea Selatan. Namun, seiring berjalannya Korean Wave ini, terkhusus di Indonesia, justru terdapat fenomena-fenomena yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti kampanye LGBT, menormalisasi pergaulan bebas dan barang haram, adanya standar kebahagiaan pada dunia, dan penyimpangan akidah. Hal ini disadari oleh Fuad Naim yang merupakan seorang ex-fanboy atau mantan penggemar dari Korean Wave, sehingga ia menuliskan buku Pernah Tenggelam untuk berdakwah kepada penggemar Korean Wave. Adapun analisis framing digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui cara pandang Fuad Naim dalam menuliskan bukunya ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seleksi isu dan penonjolan aspek yang dilakukan oleh Fuad Naim dalam buku Pernah Tenggelam terhadap fenomena Korean Wave, dan untuk mengetahui kritik buku Pernah Tenggelam terhadap fenomena Korean Wave. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode analisis framing model Robert Enman. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan dokumentasi. Analisis framing menurut Robert Enman merupakan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari suatu realitas oleh media. Menurut Enman ini, framing terbagi menjadi dua dimensi besar. Yang pertama, seleksi isu, dan yang kedua adalah penonjolan aspek. Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta. Menurut Enman, terdapat 4 elemen dalam memilih fakta. Yang pertama adalah define problems atau pendefinisian masalah. Hal yang ditekankan pada bagian ini adalah bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh penulis. Yang kedua adalah diagnose cause atau memperkirakan penyebab masalah. Yang ketiga ada make moral judgment atau membuat keputusan moral. Hal ini diperlukan untuk membenarkan atau memberikan argumentasi atas pendefinisian dan perkiraan masalah yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir ada treatment recommendation atau saran penyelesaian masalah. Selain seleksi isu, ada pula penonjolan aspek. Penonjolan aspek ini berkaitan dengan penonjolan fakta yang meliputi pemakaian bahasa yang dapat membatasi perspektif pembaca, menempatkan fakta secara mencolok, memakai ruang lebih banyak, dan menggunakan grafis. Ada pula konsep framing dalam Islam. Sebagai landasannya, saya menggunakan hadis riwayat Abu Dawud nomor 4031 yang matanya berbunyi man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Menurut Ade Wahidin dalam jurnalnya, ia mengutip tulisan dari Al-San'ani dan Munawi bahwa man tasyabaha biqaumin maknanya menyerupai secara lahir, yang meliputi berpakaian, berperilaku, dan perbuatan, yang mana menyerupai secara lahir ini dapat juga mempengaruhi batinnya. Sedangkan fahuwa minhum terdapat dua makna, yaitu golongan orang solih dan golongan orang fasik. Adapun hasil dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, analisis seleksi isu. Berdasarkan teori analisis framing, menurut Robert Enman, seleksi isu dapat dilakukan dengan menggunakan 4 elemen. Yang pertama, define problems atau pendefinisian masalah. Dalam buku Pernah Tenggelam, pendefinisian masalah saya dapati ketika Fuad Naim pindah ke Kupang NTT dari Jakarta. Dan saat itu ia tidak memiliki teman dan mengharuskan dia beradaptasi, sehingga disitulah ia mulai mengenal Korean Wave. Yang kedua, diagnose cause atau memperkirakan penyebab masalah. Dalam buku Pernah Tenggelam, saya mendapati yang menjadi penyebab masalahnya adalah ketika Fuad Naim mulai mengkaji Islam secara lebih dalam, sehingga ia pun sadar bahwa Korean Wave tidak lagi sejalan dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah make moral judgment atau membuat keputusan moral. Dalam buku Pernah Tenggelam, saya mendapati bahwa yang membenarkan atas pendefinisian masalah dan memperkirakan penyebab masalah adalah karena adanya fenomena-fenomena dari Korean Wave yang tidak sejalan dengan syariat Islam, yaitu meliputi kampanye LGBT, pergaulan bebas, normalisasi barang haram, menjadikan dunia sebagai standar kebahagiaan, dan penyimpangan akidah. Yang keempat adalah treatment recommendation atau saran penyelesaian.
Dalam buku Pernah Tenggelam, saya mendapati yang menjadi saran penyelesaian adalah lebih mencintai Allah dan Rasulullah, bukan justru malah fokus membenci Korean Wave. Lalu terdapat pula penonjolan aspek. Saya mendapati bahwa penonjolan aspek yang dilakukan oleh Fuad Naim dalam buku Pernah Tenggelam adalah Fuad Naim lebih menonjolkan sisi Korean Wave yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Adapun buku Pernah Tenggelam ditulis sebagai bentuk dakwah bil kolam kepada penggemar Korean Wave agar tidak bermudah-mudahan dalam menerima budaya Korean Wave. Dikarenakan di dalamnya terdapat fenomena-fenomena yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada perilaku tasyabuh atau menyerupai suatu kaum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.